Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novritasari, seorang perempuan biasa, seorang jurnalis, dan seorang korban pelecehan seksual yang hanya ingin mencari keadilan. Namun hari ini bukan keadilan yang saya temukan, melainkan tekanan, fitnah, dan kriminalisasi. Sejak 25 Juli 2025, saya resmi melaporkan kasus pelecehan seksual yang saya alami. Laporan saya terregister di kepolisian dengan nomor LP-B-85-7-2025 SPKT Polres 50 Kota Polda Sumbar. Pelaku bukan orang sembarangan. Ia seorang pejabat publik, kepala jorong Kampung Patai, yang diangkat secara resmi oleh pemerintah negari. Namun setelah saya berani melapor, justru saya yang dipermalukan. Alih-alih mendapatkan perlindungan, saya diserang balik, difitnah mencemarkan nama baik, dan dihadapkan pada laporan pidana. Sungguh ironis, korban justru dijadikan tersangka, pelaku justru dilindungi. Saya menulis berita bukan untuk menjatuhkan siapapun. Saya menulis karena itu tugas dan nurani saya sebagai jurnalis jejak digital news. Saya memiliki KTA dan surat tugas resmi. Saya memegang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers dan hak masyarakat untuk tahu kebenaran. Tulisan kami yang berisi frasa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah bukanlah hinaan, melainkan jeritan hati rakyat kecil yang haus keadilan. Namun kini, tulisan itu dijadikan alasan untuk menjerat saya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal yang kami beritakan fakta nyata di lapangan, bukan fitnah, bukan rekayasa. Sementara laporan balik terhadap saya diproses dengan cepat, laporan saya sebagai korban pelecehan seksual justru dibiarkan berjalan di tempat. Terakhir, saya menerima SP2HP pada tanggal 23 September 2025. Sejak itu, sunyi, tidak ada kabar, tidak ada kejelasan. Sebagai korban, saya hanya bisa menunggu dan bertanya-tanya. Apakah keadilan hanya milik mereka yang berkuasa? Saya merasa dibiarkan sendiri berjuang. Di saat seharusnya aparat hadir untuk melindungi. Setiap hari, saya menatap laporan polisi dengan air mata, berharap ada langkah maju, tapi yang datang justru tekanan, bukan keadilan. Saya, keluarga saya, dan rekan-rekan redaksi tidak akan berdamai, sebab damai bukan jalan untuk pelaku kekerasan seksual. Saya ingin hukum ditegakkan, bukan dikaburkan. Saya ingin pelaku yang berstatus pejabat publik dijerat sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 6 huruf A dan C, dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda hingga 300 juta rupiah. Mereka digaji dari pajak rakyat, maka mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Untuk akun Berita Payakumbuh dan Payakumbuh Update Official, saya memberi waktu 2 kali 24 jam untuk menghapus semua konten yang menyudutkan saya. Jika tidak, saya akan menempuh langkah hukum sebab nama baik dan kehormatan saya bukan untuk dijadikan bahan sensasi. Saya tidak ingin dihormati, saya hanya ingin tidak diinjak. Saya tidak menulis ini untuk mencari perhatian. Saya menulis ini karena terlalu banyak korban perempuan yang diam, yang menyerah, bahkan memilih mengakhiri hidup karena merasa sendirian. Saya tidak ingin ada perempuan yang merasakan apa yang saya rasakan, dihina karena berani melawan. Jika hukum tetap tumpul bagi pelaku dan tajam bagi jurnalis dan korban, maka jangan salahkan jika rakyat kehilangan kepercayaan kepada keadilan. Jika dalam waktu dekat, Polres 50 Kota tidak memperlihatkan langkah nyata dan transparan, saya akan menyampaikan surat terbuka kepada
Kapolda Sumatera Barat, Kapolri, dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar surat, tapi jeritan seorang warga negara yang hianati sistem. Saya ingin negara hadir, saya ingin melihat bahwa hukum masih hidup di negeri ini. Saya menulis ini dengan tangan gemetar, tapi dengan hati yang teguh. Saya bukan penjahat, saya jurnalis, saya perempuan yang menuntut haknya. Jangan biarkan keadilan menjadi milik segelintir orang. Tegakkan hukum untuk semua, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang jenis kelamin. Untuk semua perempuan, jangan takut untuk bersuara, karena diam hanya akan membuat mereka semakin berani menyakiti. Salam satu pena, saya Amelia Nofritasari, jurnalis Jejak Digital News. Jika keadilan sulit ditemukan, biarlah suara ini menjadi pengingat bahwa korban juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somasi terbuka jurnalis yang dikhianati keadilan. Saya tidak ingin dihormati, saya hanya tidak ingin diinjak. Kabupaten 50 Kota, suara seorang perempuan menggema di tengah senyapnya keadilan. Ia bukan pejabat, bukan orang berkuasa, hanya seorang jurnalis yang berjuang dengan pena dan keberanian. Namanya Amelia Nofritasari, jurnalis Jejak Digital News, yang kini justru harus menanggung beban kriminalisasi setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Sejak 25 Juli 2025, Amelia resmi melaporkan kasus tersebut ke Polres 50 Kota dengan nomor laporan LP B857/2025 SPKT Polres 50 Kota, Polda Sumbar. Namun, laporan itu seolah terkubur di antara tumpukan berkas dan diamnya sistem. Pelaku yang dilaporkan bukan warga biasa, melainkan kepala jorong Kampuang Patai, seorang pejabat publik yang semestinya menjadi teladan. Tapi ironinya, setelah berani bersuara, Amelia justru dipermalukan, difitnah, dan dikriminalisasi. Saya melapor sebagai korban, tapi saya yang dijadikan tersangka. Pelaku justru dilindungi, ujarnya lirih dalam surat terbuka yang viral di media sosial. Timbangan dua ketika pena dibungkam dan keadilan dibelokkan. Amelia bukan hanya korban, ia juga seorang jurnalis yang tengah menjalankan tugas. Tulisan-tulisannya yang kritis, termasuk kalimat "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah", kini dijadikan alasan untuk menjeratnya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal, pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers secara tegas melindungi kebebasan jurnalis dalam menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Apa yang ditulisnya bukan fitnah, melainkan jeritan hati rakyat kecil yang sudah lama merasa diabaikan hukum. Sementara laporan balik terhadap dirinya diproses dengan cepat, laporan pelecehan seksual yang ia ajukan justru seolah berhenti di tempat. Terakhir, Amelia hanya menerima SP2HP pada 23 September 2025. Setelah itu, hening. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada kejelasan. Saya menatap laporan itu setiap hari dengan air mata. Yang saya tunggu bukan belas kasihan, tapi keadilan, tulisnya. Patah hati korban tak butuh damai, korban butuh keadilan. Dalam surat somasinya, Amelia menegaskan dengan tegas. Tidak ada damai untuk pelaku kekerasan seksual. Ia mendesak agar pelaku dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, nomor 12 tahun 2022 pasal 6 huruf A dan C. Yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Mereka digaji dari pajak rakyat, maka mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat, tulisnya dalam nada kecewa namun tegas. Amelia juga memberikan somasi terbuka kepada akun media sosial, Berita Payakumbuh, dan Payakumbuh Update Official. Agar dalam waktu 2 kali 24 jam menghapus seluruh konten yang menyudutkannya. Jika tidak, langkah hukum akan ditempuh. Nama baik dan kehormatan saya bukan untuk dijadikan bahan sensasi, tegasnya. Timbangan dua keadilan yang diharapkan, tapi tak kunjung datang. Amelia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya berpihak kepada mereka yang memiliki pangkat dan kekuasaan. Ia menolak diam, menolak tunduk, dan menolak untuk dikalahkan oleh ketidakadilan yang kini menjerat langkahnya. Saya bukan penjahat. Saya jurnalis. Saya perempuan yang menafkahi dan membesarkan anak saya yang masih kecil sendirian YG ditinggalkan untuk selamanya oleh ayah kandungnya. Saya hanya menuntut hak saya sebagai korban, ungkapnya lirih namun tegas. Baginya,
Menjadi jurnalis bukan sekadar profesi, tapi pengabdian pada kebenaran. Namun kini, ia justru harus berhadapan dengan sistem yang seakan membungkam suara dan menginjak nurani. Jangan biarkan keadilan menjadi milik segelintir orang, katanya, dalam pesan yang mengguncang hati banyak kalangan. Lilin dua suara dari perempuan yang luka, tapi tidak menyerah. Di bagian akhir suratnya, Amelia menuliskan kalimat yang membuat ribuan netizen menitikkan air mata. Kata-kata sederhana itu lahir dari luka, namun juga dari keberanian seorang perempuan yang menolak menyerah. Saya menulis ini dengan tangan gemetar, tapi dengan hati yang teguh. Jika keadilan sulit ditemukan, biarlah suara ini menjadi pengingat bahwa korban juga manusia. Surat terbuka tersebut kini menyebar luas di berbagai platform media sosial. Memantik gelombang simpati dan empati publik atas nasib seorang jurnalis perempuan dan korban kekerasan seksual oleh pejabat Wali Jorong yang berani menantang ketidakadilan. Ribuan dukungan mengalir deras dari warganet yang menilai bahwa perjuangan Amelia bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk setiap perempuan, setiap korban, dan setiap jurnalis yang pernah dibungkam oleh kekuasaan. Kontributor Jejak Digital News Amelia melaporkan.